Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Ketika kita mendengar tentang tadi labbaik Allahumma labbaik, maka ini adalah sebuah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Ada banyak kisah tentang orang yang berangkat haji, baik haji yang diterima atau mabrur maupun yang tidak. Ada sebuah kisah nyata yang diriwayatkan oleh ulama masyhur di Makkah yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mubarak, yang mana ketika beliau baru selesai menjalankan seluruh rukun haji, beliau beristirahat di sebuah masjid. Lalu beliau pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada dua orang malaikat yang turun dari langit, dan malaikat ini saling bercakap-cakap. Lalu Abdullah ibnu Mubarak mendengarkan percakapan dua malaikat tersebut. Malaikat yang pertama bertanya, ada berapa orang yang menunaikan ibadah haji di tahun ini? Malaikat kedua menjawab, ada sekitar 700.000 orang. Malaikat pertama kembali bertanya, ada berapa yang hajinya diterima atau mabrur? Malaikat kedua berkata, tidak ada satupun yang hajinya diterima atau mabrur. Ulama tadi terkejut. Lalu ia pun ingin kembali mendengarkan percakapan dari dua malaikat tadi. Ketika dia dengarkan, malaikat kedua kembali berkata, sungguhnya ada satu orang yang ibadah hajinya mabrur atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara fisik dia tidak berangkat ke tanah suci. Loh, kok bisa? Kata malaikat pertama. Lalu malaikat kedua pun berkata, karena dia telah melakukan suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kuasa Allah ibadah hajinya diterima, dan berkat itu pula ibadah haji 700.000 orang yang lainnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Kata malaikat pertama. Malaikat kedua menjawab, dia adalah seorang tukang sol sepatu bernama Sa'id bin Mufabdah. Mendengar hal tersebut, sontak sang ulama Abdullah ibnu Mubarak terbangun dari tidurnya. Lalu setelah itu dia tidak langsung pulang ke rumahnya setelah selesai menjalankan ibadah haji, namun dia langsung berangkat ke Syria, ke Damaskus, untuk mencari seorang tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Mufadah tadi, yang diceritakan oleh malaikat bahwasanya ia walaupun tidak menunaikan ibadah haji secara fisik ke tanah suci Mekah, namun ibadah hajinya diterima. Karena saking penasaran, ia pun sangat berusaha untuk mencari tukang sol sepatu tadi. Dia bertanya kepada masyarakat sekitar Damaskus, sehingga akhirnya ada seorang yang menunjukkan lokasi tempat tinggal dari Sa'id bin Mufadah tadi. Lalu dia menemui rumah tersebut, dan dia pun bertemu dengan orang yang dia cari, seorang tukang sol sepatu yang luar biasa mendapatkan haji mabrur. Lalu ia pun berkata, perkenalkan, saya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Sontak terkejut sang tukang sol sepatu, karena ia tahu yang datang adalah seorang ulama besar, adalah satu kehormatan ulama besar datang ke rumahnya. Ada apa gerangan Anda datang ke sini, wahai ulama? Lalu sang ulama pun mengatakan atau menceritakan terkait mimpinya di tanah suci Makkah tadi. Sehingga ia pun bertanya, sebenarnya apa yang engkau lakukan? Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau bisa diterima ibadah hajinya? Tentu sang tukang sol sepatu bingung, dan dia pun menjawab, saya tidak tahu. Lalu sang ulama kembali bertanya, coba kau ceritakan tentang pengalaman masa hidupmu. Lalu tukang sol sepatu tadi pun bercerita bahwa sepanjang masa dia sering mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mendengar hal tersebut, dia semakin bertambah rasa keinginannya untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Lalu ia pun setiap hari dari hasil kerjanya sebagai tukang sol sepatu, ia pun mengumpulkan, akhirnya bisa terkumpul sekitar 350 dirham. Dan ia rasa ini sudah cukup untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Namun dalam kondisi berbeda, istrinya saat itu sedang hamil, dan dia sedang ngidam, dan mereka pada suatu hari mencium bau masakan yang sangat lezat sekali. Sang istri bertanya kepada
suaminya, "Wahai suamiku, dari manakah asal bawa makanan yang lezat ini?" Lalu sang suami pun berusaha untuk mencari dari mana asal muasal dari bawa masakan yang lezat tersebut. Lalu ia pun berjalan dan akhirnya dia menemukan sebuah gubuk tua yang mana di dalamnya terdapat seorang janda dan 6 orang anak. Lalu ia pun masuk dan bertanya, bahkan meminta izin kepada janda tersebut untuk berbagi makanan yang lezat tadi yang baunya tercium sampai ke istrinya di rumah. Namun apa kata sang janda? "Mohon maaf, saya tidak bisa berbagi karena apa yang saya masak ini adalah daging yang halal bagi saya dan anak-anak saya, namun tidak halal bagi Anda." Tukang sepatu itu terkejut. Kenapa bisa demikian? Kita sama-sama muslim, kenapa daging ini halal bagimu dan anak-anakmu sementara tidak halal bagi kami? Lalu ia pun bercerita, "Kami sudah berhari-hari tidak makan. Lalu pada suatu hari kami menemukan bangkai seekor keledai. Lalu kami ambil sedikit untuk bisa dimasak dan kami makan untuk bisa menyambung hidup. Oleh karenanya lah daging ini menjadi halal bagi kami karena situasinya darurat demi mempertahankan hidup kami, sementara tidak halal bagimu dan istrimu." Mendengar hal tersebut, sang tukang sol sepatu tadi pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya. Istrinya pun menangis, lalu mereka pun berusaha untuk memasak dan meminta sang suami kembali ke rumah gubuk tua tadi dan menemui sang janda. Sampainya di sana, ia membagikan makanan kepada janda dan anak-anak janda tersebut serta uang 350 dirham yang rencananya akan ia gunakan untuk naik haji. Tentu menangis terharu dan sangat berterima kasih sang janda tadi beserta anak-anaknya. Mereka akhirnya bisa mendapatkan makanan dan mendapatkan uang untuk modal hidup selanjutnya. Mendengar cerita tersebut, akhirnya ulama Abdullah ibnu Mubarak pun tersadar bahwasanya ini luar biasa. Inilah haji mabrur yang sesungguhnya. Fisiknya boleh jadi tidak berangkat ke tanah suci, tapi amalan yang luar biasa inilah yang menyebabkan ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi haji yang mabrur dan ia menjadi penyebab haji yang lainnya pun bisa diterima. Masya Allah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Demikian yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ini semua, bahwasanya makna haji mabrur yang sesungguhnya bukan terletak pada ibadah rutinitas secara fisik yang kita lakukan ke tanah suci, tapi lebih daripada itu ada amalan-amalan yang membuat Allah Ta'ala akan mengganjar haji mabrur kepada pelaku amalan baik tersebut, karena tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wallahumma biqila al-qamutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.